Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di informasi terkait dengan Manchester United ya, ini diberikan oleh Simon Stone dari BBC dan juga dari Sky Sport ya, di beberapa cuplikan di sosial media. Bagaimana Manchester United ini mengumumkan situasi kuarter pertama finansialnya. Total revenue ini turun 140 juta, 3 pounds dari 143,1 tahun lalu ya. Lalu bagaimana keuntungan dari operasional 13 juta pounds. Jika dibandingkan 12 bulan yang lalu justru rugi 7 juta pounds. Jadi ini ada situasi yang positif. Omar Berada sendiri mengatakan ya, bagaimana situasi ketat dari situasi finansial ini menunjukkan ketangguhan Manchester United, di mana saat ini ya dengan progres yang sangat kuat di transformasi dalam klub. Ada keputusan-keputusan sulit yang telah diambil beberapa tahun terakhir ya, setahun terakhir, yang menghasilkan pengeluaran yang rendah secara lebih stabil. Dan bagaimana organisasi yang lebih efektif ini juga menjalankan klub ya menuju situasi sporting, olahraga dan juga komersial yang lebih baik lagi performanya, terutama untuk periode yang akan datang. Lalu ada juga informasi dari Chris Wheeler yang menyebutkan bagaimana utang bersih naik ya menjadi 749,2 juta pounds, dengan klub ini meminjam 105 juta pounds dari kredit facility-nya. Bagaimana hutang Glazer sendiri tidak berubah, masih tetap ada di angka 481 juta pounds. Dari Sky di salah satu videonya ini juga memberikan fakta yang menarik lainnya, bahwa dengan situasi Manchester United laporan keuangannya seperti ini, artinya memang keadaan tidak ada perubahan yang terlalu besar, baik itu dari sisi kerugian dan juga dari sisi keuntungan. Dan ini juga akan merefleksikan kemampuan Manchester United di bursa transfer Januari nanti. Disebutkan oleh Sky bahwa dengan keadaan yang ketat ini membuat Manchester United tidak mungkin akan mengeluarkan dana yang besar di bursa transfer Januari. Jadi mereka memiliki kemungkinan kecil bahkan untuk beroperasi di bulan Januari misalnya untuk melakukan transfer. Bagaimana Manchester United juga disebutkan sangat berupaya untuk sehat dari sisi PSR. Ini juga merupakan alasan lain yang membuat Manchester United diprediksi juga tidak akan bergerak secara besar-besaran di bulan Januari nanti. Walaupun ya kita tahu ya bagaimana lini tengah dari Manchester United dalam kualitas yang sangat pas-pasan dari sisi kedalaman utamanya. Belum lagi situasi AFCON ya, yang ada 3 pemain pilarnya karena absen. Apakah Manchester United akan melakukan atau mencari pengganti dari bursa transfer Januari? Diprediksi ini tidak demikian. Dan dari Sky juga mengabarkan Manchester United akan lebih, dan ini sudah sering sekali disebutkan juga ya, dan menurut gue ini lebih dikuatkan dengan laporan keuangan dari Manchester United juga ini, bahwa mereka akan lebih memilih untuk melakukan pergerakan besar-besaran, terutama untuk memperbaiki lini tengah yang merupakan menjadi prioritas Manchester United di bursa transfer musim panas ini, nanti di musim panas ya. Dan itu pun juga mereka masih akan bergantung juga dengan penjualan yang dilakukan oleh klub. Artinya Rashford, Rasmus Højlund, mungkin juga pemain-pemain lain, ini masih akan sangat berperan di pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Nah, gue melihat terus bagaimana ini ya, apakah ini memang sesuatu yang positif atau seperti apa. Kita tahu ada banyak keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Ineos di Manchester United. Ya, ini juga membuktikan bahwa tidak semuanya itu bisa terjadi dalam jangka pendek. Segala kebijakan-kebijakan yang diambil ini bisa menghasilkan langsung di jangka pendek ya.
ada revenue yang turun. Kenapa revenue ini turun? Kalau dilihat ini dari broadcast, dari siaran, ini menurun. Lalu dari pertandingan matchday revenue ini turun sedikit ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya fakta bahwa Manchester United tidak bertanding di Eropa ternyata membuat pemasukannya dari sisi siaran dan juga dari sisi pertandingan ini menurun, dimana menurut gue ini sangat masuk akal. Walaupun dari sisi operasional klub ya, ternyata walaupun Manchester United tidak tampil di Eropa masih bisa menguntungkan. Dari sini menurut gue membuktikan paling tidak sampai dengan saat ini ya, manajemen dari Ineos cukup bagus. Bisa mengelola klub ini yang tidak tampil di kompetisi Eropa seperti musim-musim sebelumnya. Karena musim-musim sebelumnya mereka beroperasi dengan keadaan mereka tampil di Eropa gitu. Dan revenue-nya ya tidak main-main, ada tambahan tentu saja. Tapi dengan pengurangan revenue dari beberapa pos, operasional klub ini masih tetap bisa positif ya. Walaupun secara keseluruhan tadi juga disebutkan total revenue-nya kurang. Ya, make sense menurut gue tanpa Eropa. Dan hutang klub juga bertambah. Yang menarik adalah bagaimana hutang dari sisi Glazer ini tidak berubah. Artinya Glazer memang tidak ada, sejauh ini paling tidak ya, mereka tidak ada niat untuk membayar hutang. Hutangnya tetap dibebankan kepada klub dan jumlahnya luar biasa loh, 481 juta pounds. Bayangkan angka 400 juta pounds itu kalau misalnya dioperasikan di bursa transfer, pemain-pemain macam apa yang bisa didatangkan oleh Manchester United. Kalau itu diinvestasikan ke infrastruktur, stadion misalnya, atau lapangan latihan, atau apapun itu, ini angka yang sangat masif. Tapi inilah Manchester United dengan Glazer sebagai pemilik mayoritas dari klub Manchester United. Dan kesimpulan sejauh ini, ada optimisme dengan bagaimana gaya Ineos menurut gue ya. Tapi dari fans tentu saja, termasuk juga gue, kita juga berharap ada hal yang lebih lagi, terutama yang terjadi di atas lapangan sepak bola, berupa hasil yang lebih positif dengan situasi yang lebih stabil. Yes, gue paham ini tidak bisa diraih dalam waktu dekat, ada butuh yang namanya proses dan juga progres, tapi bagaimana situasi di atas lapangan ini kan juga ada banyak komponen penunjangnya di luar lapangan, terutama dari sisi finansial juga. Bahwasannya klub beroperasi secara positif dari sisi laporan tadi, ya kita lihat ini mudah-mudahan bisa semakin positif lagi. Klub juga menurut gue, sekaligus juga untuk menutup video ini ya, juga harus membuat terobosan sih menurut gue ya, secara ringan amatiran, hal yang bisa mengobati luka, bisa disebutkan luka, dari keputusan-keputusan pahit, keras yang mereka lakukan untuk misalnya yang bersentuhan dengan staff ya, bersentuhan dengan fans juga, naik harga tiket ya kan, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Ya gue harapkan sih mereka ada hal yang mereka bisa lakukan juga untuk memperbaiki situasi ini, karena penting untuk bisa memiliki lingkungan kerja yang positif ya, dan juga hubungan antara pemilik dengan fans yang lebih baik lagi. Ini menurut gue juga hal yang harus dilakukan oleh Ineos selanjutnya. Menarik juga kalau seandainya Manchester United bisa berlaga di Eropa, berarti ada kemungkinan ya, bahkan revenue ini bisa jadi lebih tinggi dari apa yang mereka dapatkan saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.